Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspiratif, apa kabar hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya untuk Anda sekeluarga ya. Berjumpa lagi dengan saya, Agus Putranto, seperti biasa di konten inspirasi. Dan di kesempatan yang baik ini, saya masih sangat tertarik untuk membahas tentang wirausaha ya. Tema yang saya ingin sampaikan di kesempatan ini adalah manfaat NLP dalam wirausaha ya. Saya ingin berbagi pengalaman saya ya selama saya menggunakan NLP dalam kaitan dengan wirausaha ya. Dan saat ini saya aktif dengan usaha saya yaitu main musik ya, main musik keyboard tunggal yang sudah saya tekuni puluhan tahun ya, sejak saya masih SMA. Lalu saya juga punya usaha les musik di rumah dan di sekolah tempat saya mengajar di SLB IAT Klaten. Saya juga punya usaha yang lain lagi yang masih berhubungan dengan musik, yaitu usaha membuatkan lagu sampai tayang di semua platform digital ya. Nah, itu antara lain usaha-usaha saya. Sambil memberikan pelatihan-pelatihan motivasi ya, baik itu di kampus-kampus, di perusahaan, dan juga di sekolah ataupun di lembaga-lembaga disabilitas ya. Nah, sahabat inspiratif, di kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan 4 manfaat ya, 4 manfaat NLP yang berkaitan dengan wirausaha ya. Sebenarnya manfaatnya banyak sekali ya, tapi izinkan di kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan 4 hal dulu ya. Nah, sebelum saya share 4 hal itu, Anda boleh subscribe dulu ya, supaya saya lebih bersemangat ya dalam membuat konten ini ya. Boleh share dan juga boleh like video ini, atau juga menuliskan komentar di kolom komentar ya. Manfaat yang pertama yang saya dapatkan dan saya rasakan setelah saya belajar NLP adalah NLP ini sangat membantu saya dalam berkomunikasi yang lebih efektif dan persuasif ya. Nah, sahabat inspiratif, dulu saya adalah seorang yang minderan ya. Minderan itu ya kurang percaya diri gitu ya. Saya kurang percaya diri. Saya juga kurang bisa untuk menyampaikan ide-ide saya. Saya juga kurang bisa untuk bernegosiasi dengan orang lain ya. Jangankan itu, ketika dulu bertemu dengan orang lain yang tidak mau menyapa saya saja, saya sudah mengira bahwa wah, ini orang ini sombong, tidak baik sama orang tunanetra seperti saya gitu ya. Nah, setelah belajar NLP, saya alhamdulillah semakin memahami ya bagaimana cara berkomunikasi dengan baik ya. Karena di NLP itu ada teknik yang namanya building rapport ya. Jadi bagaimana kita membangun keakraban dengan orang lain ya. Bagaimana kita negosiasi ya. Bagaimana kita melakukan presentasi ya. Itu manfaat yang saya rasakan ya. Nah, setelah belajar NLP ini saya merasa lebih nyaman dalam berkomunikasi ya. Saya merasa lebih mudah akrab ya dengan orang yang belum saya kenal ya. Dan itu bisa saya lakukan dalam waktu yang singkat gitu ya. Seolah-olah saya sudah kenal bertahun-tahun gitu ya. Saya lebih mudah akrab ya. Nah, itu yang manfaat yang pertama ya. Nah, manfaat yang kedua setelah saya mempelajari NLP adalah NLP ini sangat membantu saya dalam pengembangan keterampilan untuk memecahkan masalah ya. Nah, dalam wirausaha ya. Nah, ini berkaitan dengan, kita tahu ya sahabat inspiratif ya, saat ini memang dunia usaha memang banyak tantangan ya. Kehadiran teknologi yang semakin canggih ini ya, apalagi dengan adanya teknologi artificial intelligence ini ya. Dulunya saya sangat merasa
terganggu ya dengan adanya ini ya, dengan adanya artificial intelligence ini ya. Kalau berkaitan dengan musik ya, saat ini banyak sekali ya artificial intelligence yang sangat membantu ya, ya dalam bidang musik. Misalnya kita bisa membuat syair lagu ya dengan menggunakan artificial intelligence ya. Nah, kalau dulu kan kita harus harus melamun di tempat yang sepi ya. Nah, sekarang dengan adanya artificial intelligence ini sangat membantu ya. Nah, ini bisa menjadi saya sebagai sebuah alat bantu untuk lebih memaksimalkan karya-karya saya gitu ya. Nah, itu sahabat inspiratif ya. Iya, sahabat inspiratif, sengaja saya berbagi tentang yang terkait dengan pekerjaan saya ya. Ya, ini nanti sahabat inspiratif bisa menyesuaikan ya dengan bisnis yang Anda tekuni saat ini ya. Tetapi manfaat yang akan Anda dapatkan dari belajar NLP itu sama ya. Yang pertama tadi untuk meningkatkan komunikasi, sedangkan yang kedua untuk meningkatkan keterampilan dalam pemecahan masalah. Nah, itu sudah dua ya sahabat inspiratif ya. Nah, silahkan disesuaikan dengan bisnis Anda ya. Nah, yang ketiga, NLP ini sangat membantu kita dalam memanajemen atau dalam mengelola emosi ya. Nah, tentu ya dalam berwirausaha kita sering mengalami kemarahan ya, kekecewaan gitu ya. Nah, NLP ini sangat membantu sekali ya dalam hal itu ya. Seperti yang dulu saya pernah alami itu ketika saya belum belajar NLP itu, waktu itu saya masih kuliah dan sahabat inspiratif, pada waktu itu saya sedang butuh uang ya untuk membayar SPP ya, karena semenjak bisa main keyboard dan saya berkesempatan untuk pentas kemana-mana. Sejak SMA saya sudah membiayai sekolah dengan hasil saya sebagai pemain keyboard ya. Nah, saat itu saya sangat membutuhkan uang untuk membayar SPP saya waktu kuliah itu ya. Nah, kebetulan saya mendapatkan job untuk acara pernikahan. Wah, saya sudah senang. Wah, ini saya dapat job, langsung akan saya gunakan untuk membayar kuliah. Wah, saya senang sekali. Nah, sehari sebelum jobnya itu ternyata jobnya itu di cancel sahabat inspiratif. Waduh, saya sangat kecewa berat pada waktu itu. Nah, saya marah, saya kecewa. Nah, kekecewaan saya itu ya saya lanjutkan dengan kemarahan gitu ya. Akhirnya saya kecewa karena saya tidak bisa membayar membayar kuliah saya pada waktu itu ya. Walaupun seminggu kemudian ada job lagi, tetapi ya tetap kecewa pada waktu itu karena saya belum bisa mengelola emosi dengan baik ya. Emosi saya masih labil sekali ya. Nah, berbeda dengan setelah saya belajar NLP ya. Ya, pada waktu itu saya minta untuk ngisi training di Astra ya di Jakarta, dan oleh teman saya diberitahu bahwa 2 minggu lagi nanti ngisi training lagi di UI gitu. Wah, saya senang sekali. Saya berharap ini alhamdulillah ini dapat job, ini bisa saya gunakan untuk membayar SPP anak-anak saya ini. Saya senang sekali pada waktu itu ya. 4 atau 3 hari sebelum hari H saya dikabari bahwa job ngisi training di cancel. Nah, saya karena saya sudah belajar NLP, saya sudah bisa mengelola emosi, saya biasa saja. Alhamdulillah ya, saya terima ketika ya walaupun masih sedikit kecewa, tetapi tidak seperti dulu lagi gitu ya. Saya berpikir ya semoga dalam waktu dekat saya diberi job lagi yang lebih baik gitu ya. Dan alhamdulillah
seminggu kemudian saya ada job lagi untuk memberikan motivasi di sebuah universitas di Jogja gitu ya. Alhamdulillah. Nah, itu sahabat inspiratif manfaat NLP dalam mengelola emosi ya. Nah, yang keempat. Nah, NLP ini sangat membantu saya untuk selalu memotivasi saya supaya memiliki pikiran positif dan perasaan positif ya. Karena kedua hal itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sahabat inspiratif ya. Nah, ketika saya mengalami sebuah kendala gitu ya, saya memiliki teknik-teknik yang bisa saya gunakan untuk memotivasi diri saya ya. Di dalam NLP ini ada sebuah teknik namanya goal setting ya, membuat tujuan ya. Tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang ya, bagaimana usaha saya nantinya akan seperti apa gitu ya. Nah, itu saya gunakan ya untuk memotivasi saya, sehingga alhamdulillah meskipun saat ini sudah banyak pemain keyboard ya, saya juga masih sering diminta untuk manggung ya. Seperti burung ya, manggung. Ya, saya juga masih sering diberi kesempatan untuk ngisi motivasi gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh sahabat baik saya Mas Alif untuk sharing di Pati ya, di pondok pesantrennya. Juga sahabat saya Mas Dinar mengajak saya untuk sharing di sebuah bank di Magelang sana beberapa waktu yang lalu ya. Itu untuk training ya. Sementara les vokal juga semakin alhamdulillah atas izin Allah juga semakin banyak yang les gitu ya. Ada beberapa sahabat yang mempercayakan putra-putrinya untuk les kepada saya gitu ya. Nah, begitu sahabat inspiratif, sharing untuk hari ini ya. 4 manfaat NLP yang berkaitan dengan wirausaha, dan NLP ini juga sangat bisa sekali untuk digunakan oleh orang-orang tunanetra seperti saya ya. Kalau saya bisa, saya percaya teman-teman tunanetra yang lain, teman-teman disabilitas yang lain juga insya Allah pasti bisa menggunakan teknik-teknik NLP sambil tetap yang utama dan yang paling utama adalah berdoa ya. 3A yang harus selalu dilakukan ya. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Itu yang perlu selalu diutamakan ya, karena hanya dengan itulah kita bisa meraih atau kita bisa menjemput rezeki dari Allah ya. Oke sahabat inspiratif, kalau Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan Anda subscribe, share, like video ini, dan boleh juga untuk menuliskan komentar, sharing pengalaman ya. Menuliskan komentar, memberikan pertanyaan atau memberikan masukan ya. Atau barangkali sahabat inspiratif ada ide hal apa yang kira-kira dalam kewirausahaan perlu saya sampaikan. Wah, saya sangat welcome sekali ya. Oke sahabat inspiratif, terima kasih sekali sudah menyimak video ini dan sudah mensupport saya. Saya mohon pamit, sampai jumpa di konten-konten inspiratif berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.